Halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Dengan saya lagi, Debbie dari DW Finansial. Malam hari ini kita mau ngobrol tentang P2P lending dengan seorang tokoh di sektor P2P lending yang mungkin sudah tidak asing lagi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Debbie Wijaja, seorang financial planner, juga founder dari Dewa Finansial, di mana Dewa Finansial adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang financial planning, dan kami menawarkan beberapa jasa untuk membantu para masyarakat mengedukasi di bidang keuangan, juga memberikan jasa untuk mengecek kesehatan keuangan teman-teman. Juga selain dari konsultan keuangan dan book planning, kami juga mempunyai beberapa kelas, seperti menawarkan kelas-kelas di mana teman-teman bisa mendapatkan edukasi ya, dan juga sertifikasi profesi di bidang keuangan yang berupa seperti AWP, QWP maupun CFP. Kemudian selain itu juga kami mempunyai komunitas di mana kalian bisa belajar tentang keuangan, dan juga komunitas saham di mana teman-teman bisa belajar lebih lagi tentang saham. Oke, demikian kami punya introduction. Saya akan mengundang Pak Esta Capital. Oke. Oke, saya akan undang masuk. Sebentar teman-teman. Selamat malam. Oke. Selamat malam Pak Yefta. Malam Bu Dewi, apa kabarnya? Baik, baik. Bagaimana suara saya, baik kah, Pak? Clear sekali Bu, jelas banget ini. Bagus ya? Oke, Bagus. sip kalau gitu. Oke, teman-teman, saya bersama dengan Pak Yefta dari Esta Capital. Nah, malam hari ini kita akan mau ngobrol sebuah topik tentang P2P lending ya. Jadi kami bulan tanggal 1 ya, tanggal 1 April, bulan April ini kan bertepatan dengan sebuah hari di mana kita itu merayakan Hari Wanita Nasional di Indonesia khususnya ya. Nah, jadi saya mau ngobrol-ngobrol santai nih dengan Pak Yefta, karena tujuannya malam hari ini tuh kami mau untuk membuka mata teman-teman ya, sambil juga untuk memperkenalkan teman-teman bahwa ada nih para wanita-wanita Indonesia yang masih berjuang hidupnya, dan juga masih mereka itu masih berusaha ya untuk bekerja dan mendanai mereka punya usaha. Oke, nah usaha ini lewat pendanaan P2P lending yang disediakan oleh Esta Capital. Oke, mungkin Pak Yefta sendiri yang sudah hadir bisa nih ngasih teman-teman informasi ya, apa itu Esta Capital. Mohon Pak, silakan waktunya. Ya, terima kasih ya Bu Dewi udah dikasih waktu dan kesempatan nih untuk bisa sharing ya kepada teman-teman. Mungkin pernah dengar istilah peer-to-peer, pinjol, atau itu apa sih artinya, dan sebenarnya pertanyaannya adalah adakah kesempatan kita untuk bisa grow ya financial kita melalui peer-to-peer, karena sebenarnya peer-to-peer itu juga adalah produk pendanaan gitu, produk pinjaman ya, seperti deposito, reksadana, saham. Nah, I think akan sangat bijak dan smart ya bagi kita untuk at least tahu ada opsi ini, dan memang kalau itu cocok dengan sifat investment kita, dengan tujuannya kita, ya kan. Dan mungkin kita bisa milih. Cuma ya itu tergantung teman-teman. Cuma di sini pengen berbagi aja sih apa yang kita lakuin dan jalanin selama ini di Esta Capital. Ya mungkin pepatah ya bilang nggak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh kenalan dulu ya. Aku Yefta Surya Gunawan, CEO dari Esta Capital, sebuah peer-to-peer yang udah berizin ya di OJK.
Dan kita fokus untuk menyalurkan pendanaan produktif kepada pengusaha-pengusaha mikro di Indonesia, terutama mereka yang wanita dan berada di Indonesia Timur. Oke, siap-siap. Makasih nih Pak Yefta. Berarti Ya, jadi tadi saya sekilas saya lihat ya. Jadi kalau Esta Capital ini khusus untuk wanita-wanita di Indonesia Timur ya Pak ya. Banyakan di situ ya Pak. iya. Dan mungkin cocok ya sama temanya tadi Bu Dewi bilang di bulan ini, hari ini ya, itu hari Kartini, ya, bukan April Mop ya Bu ya, kita April Mop. ya. Jadi nggak Tapi ngebohong-bohong ya. enggak, nah itu kalau yang bohong-bohong pasti bukan kita gitu. Kita ini udah diawasi OJK gitu, udah berizin ya. Ya, jadi bertepatan dengan hari ini juga, ya kita memang khusus kepada wanita. Nah, mungkin teman-teman yang dengar bertanya ya, kenapa sih wanita dan apa sih itu peer to peer ya, mungkin belum pernah dengar juga ya. Nah, mungkin untuk teman-teman, jadi kita ini adalah perusahaan ya, anggaplah sebagai penengah gitu. Jadi kan kita tahu ada orang yang ingin pinjam, ada juga orang yang ingin invest atau memberikan dana ya supaya berkembang ya kan, dapat bunga, dapat return dan lain-lain. Nah, kapital ini bertindak di tengah. Jadi kita menemukan, ini ada yang mau pinjam, ini ada yang mau memberi pinjam. Nah, supaya cepat nih terjadi prosesnya ya kan, kita bantu dengan cara untuk si peminjam, kita cariin siapa nih yang mau memberi dana gitu. Kita kasih tahu bisnisnya mereka, kita kasih tahu usahanya, karakternya seperti apa, orangnya, dan itu kita bantu carikan. Nah, kalau untuk si investor atau lender kita sebutnya, si pemberi dana, kita bantu dengan memilihkan, karena kan bahaya ya namanya minjemin uang, kita minjemin ke teman aja kadang suka nggak balik, ya nggak? Iya benar. Ya, kayak gitu. Itu mungkin karena kita berdasarkan, kenal lah, ya dengar-dengar dia oke lah, ya udahlah gitu. Cuma kita sebagai finansial institusi yang diawasi OJK nggak bisa tuh cuma berdasarkan ya analisa yang dasar gitu. Kita mesti melihat contoh dia tujuannya untuk apa nih dananya. Dia akan gunakan untuk usaha apa? Udah berapa lama dia berusaha? Di daerah mana? Juga caranya gimana gitu supaya kita menjaga. Jadi kita yang memberikan dana di sini, meminjamkan, itu bisa selain dapat untung, tapi yang pasti terpenting adalah merasa tenang. Ya kan? Tidur nyenyak. Buat apa kita bisa tinggi, tapi tidur juga nggak tenang gitu. Ujungnya ya jadi stres, biaya rumah sakit naik juga gitu kan. Dan mending kita memang opsinya ini bunganya pasti besar ya, mungkin kita main saham bisa potensinya tinggi, bisa main trading apa potensinya tinggi. Cuma kalau menurutku sesuai dengan resikonya yang ada di sini, returnnya itu kompetitif dan bisa membantu teman-teman di sini mengembangkan ya dan jadi opsi untuk investasi di finansial teman-teman. Oke, nah itu tadi tuh kan ada ini ya, tadi Pak Yefta sendiri kan sempat bilang kalau misalnya yang kita Esta Capital itu mau bahwa para pendana ini tenang ya Pak ya. Nah, kalau misalnya saya gitu ya Pak, saya decided untuk memberikan dana kepada seseorang gitu ya. Memang ya itu sih biasanya kendalanya kan, aduh saya nggak kenal nih orangnya gitu ya, terus saya nggak ngeliat tokonya gitu ya. Nah, misalnya apa yang bisa Esta Capital maksudnya lakukan gitu? Apakah Esta Capital bisa menganalisa usahanya terlebih dahulu kah? Terus maksudnya apakah ada orang yang ke sana melihat kah? Begitu Pak. Apakah ada orang tersebut Pak? Kira-kira? Ya, thank you Bu Debi pertanyaannya, dan legit banget pertanyaannya, pasti kita wondering itu ya, kita memikirkan itu. Nah, inilah bedanya, aku bilang ya, Esta Capital dibandingkan peer-to-peer, atau kita sering dengar pinjaman online yang lain ya. Kita memang berbasis online, ya kan, dimana kita ada aplikasi, ada website, jadi teman-teman yang mendanai itu gampang lewat website. Tapi kita punya kelebihan lain, yaitu kita punya partner kerjasama, Bu. Partner kerjasama ini mempunyai infrastruktur di Indonesia. Sebesar sekarang 200-an cabang mereka ada. Nah, cabangnya ini apa? Seperti yang Ibu bilang tadi, ada nggak sih yang bertemu dengan si peminjam? Ada nggak sih yang ketemui, lihat orangnya dulu, lihat usahanya dulu? Itu ada Bu, karena partner kerjasama kita ini itu membantu kita untuk melihat. Jadi kita gabungkan
benefit dari offline punya infrastruktur, dan jadi kita gabungkan dengan benefit dari online di mana pendanaannya bisa cepat terjadi. Nah, mungkin kita bertanya ya, kenapa sih harus ada online dan offline? Memang kita dari online aja nggak bisa. Bukannya sekarang semua orang udah pakai GoPay, udah pakai OVO. Ini sorry sebut brand ya, tapi ya memang itu di keseharian kita ya kan. Transfer bank, paling nggak bisa lah transfer online, ya kan. Nah, mungkin yang teman-teman mesti tahu, itu kita yang berada di Jakarta misalnya. Mungkin Ibu Debbie di Cirebon, mungkin di Bandung, Surabaya, atau teman-teman di mana ya. Cuma bisalah kita bilang kita bersyukur dan beruntung tinggal di kota yang tier 1, tier 2 sebutannya, tingkatan 1, tingkatan 2. Nah, tapi yang borrowernya Esta Capital sasar ini yang benar-benar memang membutuhkan dan benar-benar bisa menggunakan dananya dengan baik ya, itu justru berada di daerah-daerah yang cukup terpencil. Kita sebut tingkatannya 3 dan 4. Oke. Contohnya di kota mana tuh Pak, kalau boleh tahu Pak? Saya pernah tuh ke Gorontalo ya, di Sulawesi Utara. Itu ngelihat waktu itu bawa tim OJK ke sana, dia mau lihat bisnis kita, mau lihat peminjam kita seperti apa sih. Kita ke sana juga, ke Makassar, Lampung pun ada. Di Jakarta pun di daerah Bekasi, Tangerang ya, itu ada juga, tapi di daerah-daerah terpencil kayak Tangerang di Teluk Naga. Itu kita berada di situ. Kenapa? Karena jujur kalau yang di Jakarta, Tangerang gitu ya, itu udah ada financial institution konvensional yang membantu pengusaha di situ, ya kan. Tapi kan Indonesia ini kan luas, ya. Indonesia ini luas, uang masih banyak, dan jumlah UMKM teman-teman bisa lihat sendiri itu banyak sekali di Indonesia ya. Tapi yang tersentuh oleh financial institution yang dibantu permodalan itu masih kecil. Gitu. Ya, masih jarang sekali ya Pak, mungkin hampir tidak ada ya Pak ya. Iya, ada sih Mbak, karena tapi kecil banget lah dibandingkan dengan siapa yang tinggal di kota gede udah pasti punya rekening bank, ya kan. Jadi memang Esta Capital ini untuk bisa meraih orang-orang yang tidak bisa diraih oleh institusi bank konvensional ya Pak ya, gitu ya. Betul, karena yaitu mereka, kita sebutnya digital literacy dan financial literacy-nya masih sangat rendah. Gitu. Kadang HP aja tuh satu dipakai satu keluarga. Gitu. Bagi-bagi. Kita satu orang satu HP, kadang dua malah ya kan. Kalau di kota iya satu orang bisa 2, 3, 4, 5 HP ya Pak ya. Kalau di sana satu HP berame-rame. Oke. Iya. Nah, ini kita punya judul kan mengenal pendanaan produktif ya Pak ya. Mungkin Pak Yefta sendiri bisa menjelaskan apa sih artinya pendanaan produktif. Kan produktif itu berarti lawan katanya konsumtif ya. Apa itu bedanya gitu loh Pak. Mungkin Pak Yefta bisa jelaskan Pak. Boleh, Bu Debbie. Dan ini sebenarnya menjadi keunikan kedua kita. Pertama kan tadi kita punya offline-nya yang mensupport ya, bisnis online kita. Kedua itu adalah kita tahu tujuan penggunaan dananya ini untuk apa. Karena kalau menurut kami di Esta, kami percaya jika kita meminjamkan dana untuk dipakai usaha, itu chance ya, atau risiko dia untuk duitnya hilang, duitnya dibawa kabur, dia nggak bayar lagi, itu lebih kecil. Kenapa? Karena kita tahu uangnya ini akan muter. Uangnya ini akan muter, apalagi orang itu udah punya usaha ya, kita bisa didik untuk namanya di budgeting, ya kan? Paling nggak di sisi kita berapa sebagian untuk bayar angsurannya. Tapi sedangkan kalau kita pinjamkan kepada orang yang pinjamnya untuk beli TV misalnya, untuk beli HP baru, ya kita mau bilang dia bayar nanti dengan alasan ya semoga deh gitu, semoga deh dia bayar balik ya. Ya mungkin kita bisa lihat dari gajinya dan lain-lain. Tapi kan untuk masyarakat di sini agak susah ya. Datanya pun masih banyak. Makanya kita hanya mengarah kepada mereka yang punya usaha supaya ini diputar balik. Dan kita lihat justru wanita-wanita ini yang mempunyai usaha tuh niatnya tuh baik, keras sekali gitu Bu. Niatnya untuk sukses tuh tinggi sebenarnya. Cuma permasalahan mereka tuh nggak ada yang mau memberikan modal, nggak ada yang mau bisa bersama-sama dengan mereka mengembangkan bisnisnya dari segi finansial. Nah, itulah Esta ada dan mengajak ya lender-lender kita untuk yuk kita support, tapi sambil dapat untung juga. Karena ya kalau nggak dapat untung, ya susah juga ya kita mau memberikan investment ya. Kan perlu maintenance juga ya Pak ya, secara operasional juga ya Pak. Iya. Betul.
Mm-mm. Nah, ini Pak, mau tahu Pak, kalau misalnya para wanita-wanita ini ya Pak, kira-kira jenis usaha mereka itu apa saja sih Pak, gitu, yang bisa kita Ya. dapatkan? Mungkin yang terbesar ya adalah perdagangan yang kita punya. Jadi memang warung-warung kelontong, kios-kios itu mungkin sekitar 55% lah. Tapi Jadi, ada juga yang memiliki jasa, yang mungkin dia menjahit, dia ngajar itu juga ada, dia mungkin punya kursus ya. Ada juga yang industri dia bikin di rumahnya tuh, mungkin dia bikin sapu lidi, dia bikin barang lain lagi itu. mm, Paling unik saya pernah ke Makassar Bu, dia itu bisnis recycling. Jadi dia beli sampah eh, di kiloan gitu ya dari truknya nih, dari perumahan mana ke tempat pembuangan sampah dia beli, kemudian dia pisahin besi sama plastiknya, wow, besi dan plastik ini dia sendiri kan, pisahin. atau dia ada timnya yang bantuin dia untuk bisa memilihkan sampah itu atau gimana gitu Pak? Ada timnya profesional Bu. Suaminya, ponakannya, anaknya, jadi satu UMKM, keluarga. pernah berarti ya? UMKM ya kan? Iya, kita mulai di rumah, dari rumah gitu. Kita ke tempat rumahnya, lihat di situ, wah sampahnya banyak, tapi udah dipisahin gitu. Yang plastik numpuk semua, yang besi numpuk semua. Jadi dia beli, nanti dia jual lagi tuh ke pihak yang cari besi, cari Jadi, plastik. besinya bisa dikiloin gitu ya, nanti dijual Oh, kan. Terus kalau plastik apa? Daur ulang apa? Berarti bisa dipakai ke pabrik-pabrik yang bisa memakai plastik lagi gitu ya Pak ya? iya, Oh, pabrik plastik berulang gitu. Bener. Nah, itu kan butuh modal ya untuk beli sampahnya di awal. Nah, itu yang kita bantu. Dan dia udah waktu itu 3 tahun sama kita berjalan. hmm. Nah, kalau misalnya dari jenis-jenis usaha tersebut ya Pak, gimana kita bisa taunya kalau misalnya kita mau mendanakan sebuah Ya, bisnis Pak, gimana kita bisa tahu oh bisnis ini misalnya lebih baik dari bisnis ini. Apakah Esta Capital menyediakan seperti kayak rating Pak gitu untuk bisa kita membantu ya, untuk memilih Pak? benar sekali Bu Devi. Ada kita mempunyai, ini juga kecanggihan dari online part dari punya kita bisnis ya, yaitu kita punya namanya credit scoring engine. Ya, Hmm, mungkin kalau aku bisa sharing lah tanpa terlalu dalam ya, maksudnya adalah kita melihat nih Bu, 7 kategori dari si peminjam yang kita nilai. Contoh salah satunya adalah jenis usahanya. Juga kita lihat misalnya lama usahanya, kita lihat berapa besar pinjamannya, kita lihat berapa penghasilannya, kita lihat dia tinggalnya rumahnya milik sendiri kah, apa nyewa atau bagaimana. Nah itu semua nih ya, data ini kita kalkulasi sehingga kita bisa memberikan rating kira-kira resiko pengembalian dari orang ini setinggi apa gitu. hmm, Nah, apakah ada yang kita tolak? Ada. Kalau kita nilai, wah ini terlalu beresiko. Mungkin dia baru memulai usaha. Mungkin jenis usahanya di luar dari 3 sektor ini. Kita di luar dari biasanya lah. Wah ini kayaknya bisnisnya nggak terlalu, chance untuk suksesnya kecil nih. Gitu. Nah itu bisa kita tolak. Tapi untuk yang lain kita nilai, dan memang untuk yang resikonya kayaknya lebih tinggi, kita akan kompensasi dengan bunga yang lebih tinggi juga. oke oke, sip sip. Nah untuk pendanaannya sendiri, mungkin Bapak bisa share juga ada berbagai macam. Gimana caranya supaya seseorang itu bisa mulai? Berapakah minimumnya? Atau mungkin ada bermacam-macam tipe pendanaan yang bisa dipilih sama teman-teman gitu Pak? Ya, nah ini jujur ini kelebihan ketiga kita Bu. Kelebihan Oh, ketiga kita ada. nanti boleh dirangkum Pak. Iya, boleh, boleh, boleh. Cuma kayaknya flow-nya enak nih. Ya, kelebihan ketiga kita fleksibel, Bu. Kita mulai dari kecil itu 2,1 juta, kalau nggak salah, pinjaman sekarang ya. Tentu seiring berjalannya waktu akan berubah, ya bisa lebih kecil, cuma rata-rata sih nggak akan tiba-tiba naik lah. Jadi biasanya dari mulai 2 jutaan aja tuh kita udah bisa memberikan pinjaman kepada seseorang. Tapi nggak ada limitnya, Bu, untuk minimumnya ya. Misalnya kan kadang beberapa tempat investasi gitu ya, oh minimal mesti masuk 10, mesti minimal 100 juta gitu. Kita enggak, karena kita lihatnya per pinjamannya aja berapa. Dan tergantung teman-teman di sini mau pilih 1, 2, atau kita ada juga yang namanya paket gitu ya. Kita ada program ini juga lebih kita lebih benefit dari returnnya
ya bunganya bisa lebih tinggi, risikonya bisa lebih rendah kalau memang masuknya lebih besar. Karena kan menghemat kita juga ya prosesnya. Nah itu bisa nanti misalnya memang teman-teman tertarik ya untuk, wah saya mau yang lebih besar lah gitu jumlahnya, itu bisa kontak admin kita, customer service untuk dibantu. Tapi masuknya terserah teman-teman, senyamannya berapa kita bisa. Minimumnya berarti 2,1 juta gitu ya Pak maksudnya ya? Ya, biasanya minimalnya paling kecil adanya 2,1 juta. Untuk mereka, karena kalau kekecilan nggak bisa ngembangin bisnis juga ya Bu ya. Kita pinjemin 500.000, tanggung kan buat mereka bisnisnya Kalau kurang gede. 1 juta, apakah kita mendanakan satu orang atau bisa kita sebar tuh Pak untuk beberapa usaha para wanita usahawan itu? Ya, kalau di kita ini konsepnya one to one sih Bu. Jadi nggak bisa, ya kalau mau mendanai 5 peminjam boleh, tapi full amount-nya gitu, nggak bisa dibagi. Oh, Ya. oh jadi one to one ya Pak. Jadi satu pendana berarti satu usahawati gitu ya Pak ya maksudnya ya berarti ya. Minimal. Kalau mau satu pendana 5 usahawati bisa juga, tapi 5-nya ya pinjamannya full semua gitu di dana ini. Jadi misalnya 2 juta, 5 ya berarti 10 kan, 10 juta gitu Bapak. Oke oke oke. Sip sip sip. Nah itu bagus juga sih untuk supaya nggak tersebar lah resikonya ya, dengan kita mungkin industrinya yang beda-beda, daerahnya beda-beda. Nah itu teman-teman bisa pilih semua di platformnya kita. Mungkin teman-teman yang sudah hadir ada pertanyaan, silakan ditanyakan, diketik ya. Nanti sambil ngobrol, kalau ada pertanyaan akan saya bacakan. Nah, Pak, saya mau tanya lagi nih, Pak. Sebenarnya berapa sih bunga yang ada, Pak, untuk saat ini, Pak? Kisarannya aja supaya teman-teman mungkin yang di sini lagi dengerin itu bisa ada pandangan ya. Oh, ternyata bunganya segini, kayaknya mungkin udah mulai tertarik gitu loh. Seperti itu, Ya, Pak. ya. Jadi kita memang lebih tinggi dari produk pinjaman biasanya ya Bu ya. Kita itu bunga bersih bisa dapat setahun itu 12-14%. Kita minjamin si usahawati itu dengan bunga 12-14% gitu ya Pak ya. Betul. Sebagai gambaran kalau kayak ya deposito lah, I think sekarang di sekitar 3,5 sampai 4,5% gitu ya. Ya, Nah kita masih maintain di level 12-14%. Jadi apakah saya saranin ya udah teman-teman ambil semua depositonya taruh di kita? Ya enggak juga. Kami kan malah melanggar prinsip investasi ya, yaitu mesti jangan taruh semua telur di satu keranjang. Cuman kupikir ini satu opsi yang cukup menarik kalau teman mau dapat return yang lebih tinggi dari sekedar deposito, bisa consider ke peer to peer, juga bisa consider kayak. Nah, oke. Apa namanya, kalau misalnya nih Pak, ada teman-teman yang mau mendanai usaha-usaha tersebut gitu, misalnya udah sekali didanain, apakah jika diperlukan uangnya itu bisa dikeluarkan setiap saat atau bagaimana Pak prosesnya Pak? Oke, good question ya Bu ya. Kalau di konsepnya ini adalah saat kita meminjamkan dana, ya kita mesti tahu dana kita ini sedang dipakai usaha oleh seseorang. Ya. Kan? Tapi kita nggak perlu menunggu juga, misalnya pinjamannya ini 10 bulan. Wah saya mesti nunggu sampai bulan 10 semuanya dibalikin gitu. Enggak, karena ini juga uniknya sistemnya cicilan Bu. Oke. Nah kita ada yang cicilan mingguan, ada yang bulanan. Nah, kalau yang mingguan, itu setiap minggunya tuh kita dapat pokok sama bunganya udah dicicil. Oke. Oh, makanya ada monthly itu artinya seperti itu ya, Pak ya. Ya, kita ada ada dua produk ya, FA Weekly dan Monthly, itu kita bikin simple supaya tahu, oh ini yang mingguan, ini yang bulanan. Jadi terserah teman-teman mau pilihnya mau dikasih pendapatan setiap minggu atau setiap bulan ya Pak. Kalau setiap bulan kan enak seperti kayak gajian gitu ya Pak. Dapat juga kayak gitu ya. Weekly lebih cepat ya Pak ya berarti ya. Oke. Sip. Nah ini Pak, saya juga penasaran sih sebenarnya. Kenapa sih Esta Weekly itu hanya mendanai para wanita gitu? Maksudnya bisa dijelaskan Pak asal usulnya kenapa hanya para wanita gitu seperti itu?
Ya, karena gini Bu, yang uniknya juga nih dari Esta Weekly ya, berarti ini kelebihan keempat nih kita udah ngomong nih, adalah peminjamannya ini ada sistem namanya tanggung renteng, Bu Oke. Debi. Hmm. Nah, tanggung rentengnya apa nih? Mungkin teman-teman pada nanya ya. Ya. Jadi itu walaupun kita meminjamkan, kan tadi bilang ke satu pengusaha ya, ya Hmm. kan? Tapi dia nggak jalan sendiri. Pengusaha ini dikelompokkan dengan 10 sampai 15 pengusaha lain. Nah, gunanya untuk apa di sini? Apakah buat ngerumpi, buat arisan? Bukan. Gunanya untuk mereka saling berjanji, Bu. Saling berjanji untuk menanggung pinjamannya satu sama lain. Oh, oke. Oh, Hmm. jadi mereka Namanya, apa ya? Toleransi apa gimana sih, Pak? Jadinya kayak ya, bersama-sama menanggung bersama-sama gitu. komunitas, betul. Komunitas saling meminjam gitu ya, saling menanggung lah. Jadi mereka udah tahu nih, di mana mereka juga nggak sendirian ya jalanin, mereka ada teman yang support. Dan dari sini Bu, kita tuh bisa justru menseleksi mana yang bagus, mana yang enggak. Karena contoh, let's say Ibu Debi sama saya nih, kita mau masuk ke satu kelompok ya, saling sama-sama minjem nih sama Esta. Tapi Mm-mm. Ibu Debi udah tahu nih, karena kita kan satu daerah Ibu tinggalnya ya, Ibu tahu nih, Mm-mm. wah kalau Pak Esta tuh bisnisnya suka naik turun, suka minjem orangnya, suka nggak bayar balik. Nah, pas kita masuk perjanjian nih, Ibu suruh tanggung saya kalau nanti saya macet, Ibu mau nggak? Ya, kalau komunitas gimana, Pak? Perlu jadi Nah, mesti mesti nanggung bersama-sama ya. iya kan berat juga Bu Debi kan, aduh nanti dia udah jelek nih ceritanya gitu si Pak Yefta. Saya nggak mau lah kalau ada si Pak Yefta. Nah itu kita perhitungkan Bu, kalau ada emang, jadi orang-orang ini bisa tahu gitu. Oh yang ini si Ibu suka macet gitu, janganlah. Udah kita nggak kasih pinjam si Ibu itu. Kenapa? Karena yang lain nggak mau dan kita sorry nggak bisa. Karena coba perbaiki dulu lah bisnisnya dan hal-hal lain ya. Ya mungkin ada hal lain yang bikin dia sering minjem gitu. Nah, jadi kita ada seleksi di situ, Bu. Jadi lebih aman nih, di mana kita tahu, oh, kelompok ini saling support dan udah tahu mana yang orang-orang yang sebenarnya nggak layak dapat pinjaman. Oke, oke, oke. Nah, seandainya ada aku misalnya terus tiba-tiba kita jalan, aku pinjamannya macet. Nah, Bu Debi dan teman-temanku itu gantiin dulu sampai aku bisa balikin pinjamannya seperti normal lagi. Oke, jadi benar-benar kayak saling membantu lah ya, Pak, berarti ya. Iya, nah kita jadi lender, jadi investor lebih aman rasanya karena walaupun ini ada kemacetan gitu ya, itu akan di cover dulu sama temen. Jadi kita merasanya ya dibayar aja. Iya, iya. Nah, ini saya mau tanya, Pak, mungkin ada teman-teman juga penasaran sih. Misalnya contoh ya, kalau misalnya kita minjemin uang kan ya sama temen aja juga kadang-kadang suka nggak kembali ya, Pak ya. Nah, kalau Ya, misalnya kita mendanai seseorang, terus orang itu ternyata gagal gitu ya untuk membayar ya, balik gitu. Apa yang akan terjadi dengan uang yang kita sudah berikan gitu, Pak? ya. Good question ya Bu, dan memang ini mungkin di beberapa tempat jadi pertanyaan besar ya. Cuma kalau kita di Esta mungkin juga jadi kelebihan nih kelima. Itu kita juga punya tadi kan saya bilang ada offline infrastrukturnya ya, ada orang-orangnya ya. Nah, Ya, memang kita nggak bohong lah, pasti namanya pinjam ada yang kabur, ada yang hilang, ada yang mungkin nggak bisa bayar karena satu dan lain hal bisnisnya gagal gitu ya. Nah, tapi kita bisa jaga satu dengan orang ini kita ada fisik ya ketemu ya. Dia bisa samperin dan kita diskusi sama si peminjamnya, bisa tagihin lah. Tentu dengan cara yang musyawarah ya, dengan cara yang manusiawi, kita nggak mengancam atau gimana. baik lah ya. Nah, ya, nah itu mungkin butuh waktu untuk kita bisa dapat uangnya kembali. Dan biasanya sih ada chance untuk sukses juga, memang bisa dapat gitu, balik pokoknya. Nah, tapi misalnya ada juga yang memang setelah 90 hari ya, itu ya udah nggak tahu orangnya kemana. Nah, itu nggak usah khawatir teman-teman, karena kita di sini ada asuransi kredit juga, di mana Hmm, pendanaan kita ya up to 80%. Ya, jadi misalnya rugi ya 20% lah, karena memang kan harus ada risiko yang kita tanggung ya, juga ya. beresiko. Nah, itu 80%-nya akan kembali, karena kita udah kerjasama dengan asuransi kredit. Ya, ya, ya. Dan itu mereka yang tanggung biayanya, asuransinya.
Berarti memang 20% ada resiko di mana itu akan menjadi gagal bayar, tapi 80% itu pasti akan ditanggung oleh asuransi yang sudah bekerja sama dengan Eksta Kapital ya Pak ya berarti ya. Betul, betul. Atau kalau dari tadi tim collection kita bisa handle, bisa aja teman-teman dapat balik kembali uangnya semua. Iya. Tapi ya worst case lah ya, bisa segitu. Betul. Nah, misalnya kalau misalnya kan ada rating tuh tadi ya Pak ya, ada yang A mungkin ya, ada yang B, ada yang C ya. Nah, kalau misalnya yang C ini apakah berarti resikonya lebih besar dibandingkan dengan yang A atau bagaimana Pak? Kira-kira Pak? Kalau menurut Ya, pengalaman apa aja sih gitu. ya. Kalau pengalaman yang kita lihat, kenapa kita ada ratingnya ini dan kenapa bunganya beda-beda gitu ya Bu ya. Ini Mhm. lebih ke ketepatan dia mengembalikan pinjaman karena bisa Oke. aja temponya Jumat nih, tapi Mhm. mungkin dia telat gitu. Mungkin entah kenapa dia belum bisa bayar di Jumat, jadinya mundur ke Rabu depan gitu. Nah, menurut penilaian kita, yang A ini itu lebih bisa mengembalikan secara tepat waktu. Ya, Mhm. kan yang C mungkin kadang suka bisa telat gitu. Bukan berarti yang C, wah bakal lebih macet gitu. Bakal pasti nanti berhenti pinjamannya dan nggak dapat balik. Enggak. Karena Cuma kita lihat ya. ya mungkin bisa tersendat karena ya tadi hal-hal yang kita lihat contoh kan ya orang yang udah berbisnis lebih lama pastilah lebih berpengalaman daripada bisnis yang baru ya. Ya, tapi tergantung juga dari industrinya. Mungkin industri ini kalau kelamaan jadi kurang inovasi gitu. Nah, itu yang kalau kita nilai satu-satu lama, makanya kita bikin credit scoring engine ini biar langsung cepat ke nilai dan Oh. sesuai dengan tingkat risiko masing-masing. Ya, Esta Capital juga bisa menilai ya sekali ketika menganalisa usaha seseorang mungkin udah ketahuan oh ini sih kayaknya akan tepat waktu bayarnya gitu ya. Oh yang ini sih memang Hmm. ada beberapa kemacetan jadi makanya rating-rating tersebut sudah ada apa namanya berdasarkan juga pengalaman tim Esta Capital juga ya Pak ya berarti ya. Ya, betul. Tapi semua ini tetap di cover asuransi, Bu. Kan? Jadi, ya kalaupun, ya sebenarnya aman. Ya paling pas jalan lah ada delay sedikit ya. Kalau belum tentu juga. Ya. Nah, untuk fitur-fiturnya Pak, misalnya apa sih Ya, keuntungannya buat para teman-teman ini misalnya mau join gitu ya fiturnya Extra Capital ini apa saja Pak? Nah, baik itu secara aplikasi maupun juga secara pendanaannya gitu Pak. ya. Nah, tadi kan kita udah ngomong 5 tuh ya Oke. kelebihannya. Mungkin Heeh. selain itu juga yang keenam nih kita udah ada aplikasi di mobile ya, mobile phone. Gunanya untuk apa? Ini untuk teman-teman monitor semua pinjamannya itu secara gampang. Jadi udah kelihatan tuh di situ mendanainya pun gampang, bisa pilih sendiri tanda tangan. Ya pun kita udah pakai tanda tangan digital ya Hmm. di aplikasinya. Jadi nggak harus ketemu tanda tangan bikin bikin rekening dulu. Kita bikin rekening banknya pun udah kita digitalkan jadi secara online dengan selfie dan lain-lain seperti itu. Jadi sangat mudah sekali buat teman-teman mau mendanai, buat teman-teman monitor, ya kan? Pasti kan penasaran dong hari ini gimana saya dapatnya ada berapa dari 5 pinjaman saya yang lancar, yang agak kurang lancar, atau mungkin ada yang macet, gimana nih yang macet udah berapa hari. Nah, itu ada semua tuh di aplikasi kita transparan, karena kita di monitor OJK juga, jadi kita nggak boleh manipulasi data yang ada. Ya. Nah, itu turnya mudah sekali gitu untuk kita melihat informasinya. Selain tadi 5 yang tadi kelebihan, dimana kalau kurang mungkin kita tuh benar-benar tahu pinjaman kita kemana, ya, dan siapa yang menemukan orang itu gitu. Jadi nggak sembarangan orang kita kasih pinjam, Ya. tapi udah ada partner kita yang memang membina dan berjalan bersama si borrower ini. Jadi aman lah, tahu bisnisnya ada, uangnya dipakai untuk bisnis, berkembang atau enggak, itu kita tahu. Oke, sip sip sip. Nah, untuk Esta Capital ini sudah kerjasama dengan siapa aja sih Pak sebenarnya selama ini Pak gitu. Ya, Eh, Mungkin Bapak bisa share gitu. ya, boleh. Jadi partnernya kita itu adalah yang satu yang kita kerjasama dari awal ya. Mereka ini sebenarnya sister company sih Bu. Jadi ownernya sama, tapi mereka lebih menghandle, lebih manage borrower side-nya dari sisi borrowernya. Mereka yang mencari borrowernya, memberikan arahannya dan mengajarkan dan bantu collection untuk lender-lender kita.
Nah, kedua sebenarnya ini kita baru di bulan lalu ya kita tanda tangan dengan Bank BRI dan juga Bank Neocommerce. Itu untuk apa? Mereka tuh jadi lender juga Bu di tempat kita. Oh, oke, Mereka oke. jadi pemberi dana juga, iya karena kita bisa buktikan dan udah kasih lihat prosesnya kita. Oh, eh, ini tuh bagus gitu, Esta cara menghandle. Dan memang kan sekarang kalau kita lihat di perbankan beritanya arahan pun dari pemerintah gitu ya untuk mendukung UMKM kan. Jadi kita approach ke mereka dan mereka juga suka dengan cara kita dan mereka mau join. Nah, apakah teman-teman akan jadinya kehabisan borrower? Enggak ya, karena masih banyak banget pengusaha di event yang kita tahu yang butuh bantuan dari teman-teman dan pendanaannya dan mau support teman-teman juga dalam mengembangkan dananya. Cuma kalau menurutku ini memberikan sebuah kepercayaan lebih tinggi ya, karena even bank-bank pun support kita. So kenapa kita enggak juga gitu mau support si pengusaha-pengusaha mikro ini. Benar, benar, benar. Ya, apa namanya, kalau saya lihat sih, kalau misalnya institusi-institusi besar seperti BRI itu sudah mau bekerja sama, bahkan meminjamkan dana, itu berarti sudah dipercaya ya Pak. Berarti kan secara prosesnya juga sudah bagus gitu ya, dan juga apa namanya UMKM mereka yang diberikan dana itu juga maksudnya legit ya Pak ya, maksudnya mereka juga bisa melihat begitu, oh usahanya nyata gitu ya, seperti itu. Oke, thank you Pak. Nah ini mungkin buat teman-teman yang baru masuk nih Pak, mungkin bisa di recap Pak 5 tadi apa namanya kelebihan dari Esta Capital. Dari yang pertama untuk UMKM wanita, atau terus ada apa namanya usaha-usahanya ya, bisa usaha apa perdagangan, terus kemudian usaha jasa, industri ya Pak ya. Terus kemudian ada proteksinya ya Pak. Jadi kalau misalnya kita mendanai seseorang, usaha seseorang, walaupun ada resiko di mana gagal bayar sebanyak 20%, tapi 80% tersebut karena Esta Capital bekerja sama dengan sebuah asuransi, jadi tetap saja masih tetap bisa dikembalikan ya Pak, 80%-nya ya Pak ya. Iya, Betul. terus selain itu juga, oh ya itu apa namanya, karena ada feature boleh milih nih teman-teman mau mendanainya itu semingguan atau bulanan ya Pak ya. Jadi bisa dikembalikan pinjamannya secara mingguan atau bulanan gitu ya, beserta pokok dan bunganya. Jadi teman-teman bisa pilih nih, oh saya mau uang saya kembali secara mingguan atau juga bulanan, bisa gitu ya Pak ya. Terus Esta Capital ini punya aplikasi ya Pak? Itu aplikasinya di Android dan di iOS atau gimana Pak? Atau Dua-duanya Bu. dua-duanya ya Pak ya? Nah berarti ada Kayak juga Clubhouse ya. Clubhouse kan di Apple dong. Clubhouse. Iya, jadi kalau apa namanya iOS itu ada di iOS dan ada di Android ya teman-teman ya. Jadi semua teman-teman bisa pakai nih. Jadi gampang banget untuk mendanainya. Jadi bukan cuman apa namanya lewat paper dan nggak pakai ribet, semuanya udah tinggal ada di sana, bisa ada ini ya, sign-nya secara digital juga ya Pak ya di situ ya Pak ya. Betul. Jadi udah nggak ada kertas, nggak ada kirim-kiriman Ya. surat, dokumen itu udah nggak ada semua. Oke, sip sip. Nah, untuk daftarnya sendiri Pak, gimana Cak Pak prosesnya untuk bisa mulai mendanai Pak? Mungkin Pak Yata bisa kasih tahu teman-teman yang udah ada di sini. Boleh. Jadi simple banget Bu, bisa melalui website kita di estacapital.co.id. Kemudian nanti ada bisa daftar ya di situ. Atau kalau mau lebih gampang lagi pakai mobile apps tadi Ibu udah mention ya. Ada di Android dan iOS. Di situ kita bisa download aplikasinya, kita mulai proses registrasinya dan akan dipandu tuh dari pertama isi data. Kita juga udah pakai teknologi OCR ya. Jadi kalau kita isi KTP itu kadang daftar kan, aduh, isi NIK lagi, isi nama gitu. Nah ini kita tinggal foto udah langsung diisi sendiri. Oke. Tinggal foto langsung di datanya, kemudian dipandu untuk selfie, dipandu untuk tanda tangannya, untuk perjanjiannya. Kemudian udah sesimpel itu, paling lama 1 hari lah ya. Cepat sih kita kalau
Kalau misalnya ada pertanyaan, ada masalah ketika melakukan proses tersebut, kontak ke siapa Pak kira-kira Pak? Ya, bisa kontak ke ada Instagram kita nih yang saya pakai kami esta.capital. Ya, bisa ada adminnya yang always standby. Ada juga nomor WhatsApp kita. Saya lupa nomornya, tapi bisa dilihat di website dan di profile IG kita. Atau kalau mau email bisa ke I think cs@estacapital.co.id. Tapi bisa teman-teman lihat Banyak website kita. channelnya ya, bisa dihubungi kalau Oh misalnya ya, teman ada masalah dalam mendownload atau dalam proses pendanaan, bisa langsung hubungi customer service dari Esta Capital. ya, Oke, sip sip. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, ada kode referralnya khusus ya buat teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan voucher nih pendanaan sebesar 50.000 ya. Kalau ketika kalian melakukan proses pendaftaran dan juga pendanaan, silahkan menggunakan kode referral DW FIN 8, DW FIN 8. Oke? Jangan lupa supaya kalian nggak kehilangan voucher pendanaan sebesar Rp50.000. Oke. Nah, apa namanya Pak Yefta, mungkin ya. ada kata-kata closing statement dari Pak Yefta tentang P2P lending atau tentang Esta Capital atau tentang semuanya inilah, tentang Hari Kartini, kenapa Esta Capital hanya mendanai wanita, UMKM. Silakan Pak. Boleh, boleh. Thank you Bu Debbie untuk kesempatannya, teman-teman juga yang udah tune in. Ya semoga ini membuka wawasan kita sedikit lah tentang peer-to-peer ya. Nah mungkin aku yakin teman-teman di sini semua orangnya smart ya, orangnya sadar dan melek akan finansial, dan mungkin beberapa kayak aku orangnya skeptis gitu, gak gampang percaya. Nggak apa-apa gitu. Aku juga awalnya nggak gampang percaya dengan industri peer-to-peer ini. Tapi apa yang aku lakukan, aku pelajari, aku cari tahu gitu. Jadi ajak ke teman-teman di sini, kalau nggak percaya dan ya atau sekedar mau tahu, sekedar mau kenal lebih dalam lagi dengan peer-to-peer, it's okay gitu. Kita customer service always ready, ya timnya udah siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman, ada yang ingin tahu. Yuk sama-sama kita have a discussion ya, kita diskusi bareng tentang peer-to-peer dan gimana kita bisa nggak jadi opsi untuk teman-teman mengembangkan dana teman-teman supaya ya one day kita semua lebih sukses ya, lebih memiliki aset lebih juga, dan ya pasti kita hidup secara finansial lebih bebas ya kan. Nah itu sih kalau aku invite teman-teman untuk ngobrol. Nah mungkin bertepatan dengan Hari Kartini, aku mau cerita aja sih tentang satu peminjam kita ya, dan kenapa Esta ini terus ya berada di jalurnya sekarang dengan mendukung usaha mikro wanita gitu. Nah ini tentang satu peminjam kita namanya Ibu Marlina. Dia ada di Pamulang, jadi nggak jauh dari kantor di Tangerang sana. Nah dia itu udah 8 tahun Bu sama kita. Udah 8 tahun. Jadi udah even sebelum kita ada online-nya. Tapi kita udah dukung dari secara offline-nya dulu tuh dulunya. Jadi udah lama gitu. Nah dia udah bertahun-tahun dan sempat. Kapan ya Pak berarti kalau gitu ya? Gimana? Esta Capital didirikannya kapan ya berarti ya Pak ya? Kalau Esta Capital kita dari 2017 Bu. Tapi secara itu udah dari 2014 kita dirikan. Oh, oke, lama banget ya Pak ya? Ya udah ya ada pengalaman lah, udah bertahun-tahun ya Bu ya. Ya bukan baru gitu. Nah, jadi si ibu ini emang udah dari awal kita berdiri, dia juga kita berikan modal, walaupun dulu masih secara offline ya, prosesnya tuh belum ada aplikasi, belum ada website. Nah, dia tuh punya bisnis catering, Bu. Nah, awalnya dia juga ragu-ragu ya mau mulai bisnis, karena juga nggak banyak yang mau ngasih dia modal, dan ya perputaran dia cuma bisa dengan modal 1,5 juta aja. Gitu. Dia mau ngembangin, kasih menu baru, kasih kualitas yang lebih tinggi, nggak punya duit. Gitu. Jadi dia stuck di situ, ya kan? Nah dia setelah kita bantu, dia jadi bisa mengembangkan tuh dari tadinya cuma 1-2 yayasan ya yang dia kasih catering, sekarang dia udah punya 13 yang under dia.
dia bisa supply. Dan bahkan anak-anaknya tadinya 4 ya Bu, dia tuh juga udah ditinggal sama suaminya. Jadi dia Hmm. ngurus keluarga sendiri, ngurusin bisnis sendiri. Hmm. Iya, dari 4 anaknya ini dia cerita waktu itu, ini sekitar tahun lalu ya, sebelum pandemi, 3-nya itu udah dia bisa kuliahin. Dan saya tanya gitu waktu itu, ibu bangga nggak Bu sekarang? Gitu. Nah ini yang saya nggak pernah lupa sih Bu, dia ngomong ya, dia cerita, bangga, sangat bangga Pak. Kenapa? Karena saya di sini bisa ngasih ke keluarga saya, di mana di keluarga lain yang ada suaminya itu nggak bisa ngasih. Wah, dengar gitu langsung ya ngenyes juga ya, jadi kayak wow, ini kenapa kita mesti dukung ya. Bukan karena kita bias kepada wanita, tapi karena jujur wanita-wanita pengusaha ini niat usahanya dan niat suksesnya itu tinggi sekali gitu Bu. Mungkin ada semangat perjuangannya ya, semangat apanya lah yang memang itu kita temui. Wanita jika berusaha tuh ingin suksesnya dan drive-nya itu tinggi sekali. Sama banget kalau dia kayak Ibu Marina ini dulu kebentur karena nggak ada yang mau ngasih dia modal, karena nggak punya aset, karena nggak punya jaminan. Nah itulah dimana kita bisa ada di sini. Ya Esta Capital juga akan temukan terus ya ibu-ibu yang inspiratif seperti ini untuk teman-teman bisa danai dan become a part of that story. Jadi sebuah cerita di mana kita mendukung atau pengusaha bisa sukses dan bahkan bukan buat dia doang, mungkin buat keluarganya juga jadi sukses. Betul, Pak. Ya, berarti Esta Capital tidak hanya melihat usahanya saja gitu ya, berarti melihat beyond that gitu ya. Who is the person gitu kan? Siapa dia? Maksudnya apakah dia punya strong enough reason, strong enough passion gitu ya untuk bisa Ya, uh, move on, go on gitu ya, running the business gitu ya, Pak ya. Berarti ya luar biasa bisa benar-benar, jadi kayaknya bisnis P2P lending ini khusus untuk wanita ini lebih kayak lebih apa ya, manusiawi ya Pak ya, bukan hanya keuangan saja yang diomongin tapi manusiawinya juga dipertimbangkan ya, sisi manusiawinya ya Pak ya. betul Bu, ada social impact yang kita bisa beri juga. Wow, wow, keren, keren, keren. Itu berarti Gitu. kayak CSR juga ya Pak ya. Kalau Dan corporate social nggak harus, responsibility juga ya Pak ya. iya nggak harus corporate tapi ya kan even ya ISR lah, individual. Iya, iya, iya. Kita juga bisa gitu. Iya, iya, iya. Wow. Ini tadi ada yang tanya, Pak. Misalnya Ya, kalau misalnya ada yang tertarik untuk mendaftar, syaratnya apa saja kira-kira? syaratnya mudah sih Bu. Yang penting kalau dokumen kita punya KTP, punya NPWP dan punya rekening bank. Ya, jadi Oh, kita bisa tahu nanti ya transfer uang kemana dan lain-lain. Asal punya 3 ini itu udah cukup jadi pendana di tempat kita. mungkin ada usia minimumnya kah, Pak? Minimal kita 18 tahun karena ya NPWP kan minimal harus 18 tahun. Ya, berarti KTP, NPWP, dan rekening bank ya, Pak ya. Itu 3 saja ya syaratnya. Oke, sip sip kalau gitu. Eh, Terima kasih Pak Yefta. Mungkin Pak Yefta ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak ya, saya rasa cukup. Ya mungkin untuk teman-teman jaga kesehatan. Ya penting salah satu kita sehat secara financial dan juga sehat secara jasmani biar financialnya nggak habis untuk sembuhin kita ya. Gitu aja sih mungkin. Thank you katanya dan Sip, sip. semoga Terima kasih Pak Yefta. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang P2P lending bersama Pak Yefta, teman-teman. Dan P2P lending ini adalah sebuah kendaraan ya teman-teman, investasi yang mungkin teman-teman bisa consider, bisa dipertimbangkan untuk kalian masukkan ke dalam portfolio aset kalian. Dimana tadi kita sudah perbincangkan bahwa bunga yang ditawarkan lumayan menarik ya, sekitar 13 sampai 14 ya Pak ya. Jadi istilahnya memang investasi P2P lending ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito bank gitu. Tapi memang tidak lepas dari resiko-resiko yang ada. Tapi Esta Capital sudah mengurangi resiko tersebut dengan bekerja sama dengan sebuah perusahaan asuransi di mana kira-kira kalau jika ada gagal bayar pasti uang teman-teman 80% akan kembali. Dan juga Esta Capital sudah
bekerja sama dengan sebuah perusahaan ya, pihak ketiga yang bisa membantu teman-teman nih. Jadi teman-teman nggak usah ke Gorontalo, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Esta Oh, tiket. Capital bisa membantu melihat, menganalisa usaha-usaha dari para UMKM ini dan juga membantu untuk melakukan collection seperti itu. Oke, demikian ngobrol kita ya Pak Aryafta ya. Terima kasih Ya, untuk sudah hadir malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga mendengarkan kami. Saya Debbie Wijaja dari Dewi Finansial mengundurkan diri. Juga Pak Yefta, terima kasih untuk waktunya. Semoga sukses terus dan bisa terus sama. menginspirasi dan membantu para wanita-wanita ini, terutama di bulan Kartini ini ya Pak ya. Semoga para wanita Tuh. tersebut jaya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Debi semua. Pamit. Yuk, selamat malam.